Saudara, di depan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Presiden Prabowo Subianto minta jangan ikut menjelek-jelekan mantan Presiden Joko Widodo. Kata Prabowo, ada pihak yang ingin memisahkannya dengan Jokowi. Saat memberi sambutan, tiba-tiba Presiden Prabowo menyinggung Joko Widodo sebagai mentor politik yang memintanya menemui Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa jelang Pilpres 2024. Setelah menyanjung peran Jokowi dalam karir politiknya, Prabowo kemudian minta agar Joko Widodo tidak dijelek-jelekan setelah purna tugas. Prabowo lalu bilang ada pihak-pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Jokowi. Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Gak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ikut mengomentari pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut ada pihak yang mau memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Kata Jokowi, hubungan dirinya dengan Prabowo sudah terjalin lama dan solid. Soal siapa pihak yang mau menjauhkan dirinya dengan Prabowo, Joko Widodo hanya tersenyum. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Bapak sendiri mengakui ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu? Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Dahulu seteru di Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto berbalik jadi pendukung Presiden Jokowi saat ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Kian dekat, Jokowi justru mendukung Prabowo Gibran maju Pilpres 2024 berseberangan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski tak lagi jadi presiden, Jokowi kerap bertemu Prabowo yang menjadi penggantinya. Salah satu momennya terjadi awal November 2024 atau kurang dari sebulan setelah Prabowo dilantik jadi presiden. Saat itu Prabowo mampir ke rumah Jokowi di Solo usai kunjungan kerja di Papua. Keduanya kian akrab dengan makan malam bersama. Ada nggak Pak ini spesial ke Solo? Makan nasi goreng Jawa. Rasanya gimana Pak? Wah, enak banget. Ada soal Kebanyakan. Ada soal pilkada Pak? Tadi makannya nasi goreng Jawa. Ini sengaja datang Sebulan berselang, giliran Jokowi yang menemui Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tak mengaku membahas politik, Jokowi bilang pertemuan dengan Prabowo kangen-kangenan. Tadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. nasi goreng Jawa. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada obrolan mau masuk ke Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Mau masuk ke Partai Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen.
Berkebalikan dengan rencana pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tak kunjung terwujud, Prabowo dan Jokowi justru intens bertemu, terutama setelah Jokowi dipecat sebagai kader PDIP. Hubungan kedekatan Jokowi dan Prabowo tergambar dari pernyataannya di depan Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya. Prabowo membela Jokowi yang ia anggap mentor politiknya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di depan Muslimat NU di Surabaya, Presiden Prabowo Subianto membela Joko Widodo dan meminta agar tidak menjelek-jelekan presiden pendahulunya. Prabowo menyebut Jokowi berjasa sebagai mentor politiknya sambil menyatakan ada pihak-pihak yang mau memisahkannya dengan Joko Widodo. Lalu bagaimana membaca pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal Joko Widodo ini? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, pengamat politik Mas Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi. Mas Adi, ada pihak yang mau memisahkan Prabowo dengan Joko Widodo. Anda membacanya kemana arah tujuan dari pernyataan dan sebenarnya apa konteksnya? Ya sebenarnya kalau bicara konteks ini kan menegaskan bahwa Prabowo Subianto dengan Jokowi masih sedang dalam bulan madu politik. Bagaimana keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Kongsi politik dan koalisi politik dalam Pilpres 2024 yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini kan kemudian membuat bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran mampu memenangkan pertarungan politik. Itulah yang saya sebut sebagai bulan madu politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Nah yang kedua Mas, kalau mau bicara tentang kira-kira siapa yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo, memang tidak ada yang kemudian secara eksplisit menyatakan itu. Tapi pertama saya membaca dan mendeteksi, kalau mau kita mention satu persatu ya adalah mereka para pendukungnya Ganjar dan pendukung Anies Baswedan. Yang memang sebenarnya melihat bahwa ketika Pilpres sudah usai, sudah saatnya Prabowo sebagai presiden terpilih menunjukkan dirinya sebagai presiden yang tak lagi misalnya tidak dikait-kaitkan, apalagi berada di bawah bayang-bayang mantan-mantan presiden sebelumnya. Termasuk misalnya kelompok-kelompok netizen kritis bahwa sebenarnya Prabowo itu tidak punya beban masa lalu, yang menjadi beban bagi Pak Prabowo itu adalah beban masa depan. Bagaimana persoalan ekonomi, bagaimana persoalan kesejahteraan, persoalan kemiskinan yang selama ini itu tuntas bisa dilaksanakan dengan setuntas-tuntasnya. Jadi hanya itu yang sepertinya paling mungkin bisa dideteksi karena per hari ini sekalipun sebenarnya publik itu hanya ingin melihat bahwa Prabowo setelah dilantik jadi presiden sudah 4 bulan ya menjadi presiden, maka semua keputusan politik, strategi politiknya adalah murni atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo, bukan karena misalnya ada bisikan, ada mungkin feedback dan masukan dari pihak-pihak yang lain. Makanya tidak mengherankan dalam 100 hari kinerja Prabowo kemarin, pasti pertanyaannya itu adalah apakah Prabowo itu sudah terlepas dari bayang-bayang Jokowi atau tidak. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa ketika Prabowo sudah dilantik, ya Prabowo memang sudah harus menegaskan dirinya adalah Presiden Republik Indonesia yang tentunya semua orkestrasi, semua kebijakan politiknya itu murni yang kemudian diputuskan oleh Prabowo dengan para jajaran-jajaran kabinetnya, bukan karena ada bayang-bayang ataupun pengaruh dari mantan-mantan presiden sebelumnya. Tadi Bahkan juga Anda kalau mau menyebutkan secara tersirat ada pihak yang mungkin menginginkan hal tersebut. Apakah ini bisa kita kaitkan dengan wacana pertemuan Prabowo dan juga Mega yang nampaknya ini maju, mundur dan belum terwujud? Ya pada level partai sebenarnya kalau kita melihat pembicaraan di media sosial yang sering dituduh soal partai yang tidak happy ketika Jokowi dan Prabowo mesra itu ya adalah PDIP Mas. Bahkan kan ada dugaan bahwa sebenarnya pertemuan Mega dengan Prabowo itu kan terhambat. Ya salah satu faktornya karena memang hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo per hari ini masih berlangsung. Makanya ada satu dugaan dan keyakinan kalau hubungan Jokowi dan Prabowo sudah tak lagi baik-baik saja, bukan tidak mungkin PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto pastinya akan segera melakukan pertemuan-pertemuan politik. Jadi kalau disitulah yang kemudian saya sebutkan, kalau kita membaca identifikasi kira-kira siapa yang Mengarahnya ke kemudian sana begitu ya? disebut pihak, iya pada level partai yang sering disebut, dimention di berita-berita online, kemudian di media sosial ya PDIP dan para pendukung Anies dan pendukung Ganjar yang dinilai masih belum move on
terkait dengan kekalahan Pilpres 2024 yang lalu. Tapi di atas Ini segala-galanya. masih dugaan ya, karena memang secara fakta memang belum ada mention yang disampaikan ya oleh Presiden Prabowo sekalipun begitu kan Mas Adi. Kemudian kalau Mas Adi sendiri melihat sebenarnya ada nggak sih titik pisah atau sudah terlihat begitu beda haluan antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto sehingga memunculkan pernyataan tersebut? Ya kalau mau jujur sebenarnya usaha untuk memisahkan Jokowi dan Prabowo hari ini itu adalah usaha yang tidak masuk akal dan mungkin tidak akan berhasil. Tapi kalau mau jujur, secara prinsip begitu banyak kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Prabowo itu kan berbeda dengan yang sering dilakukan oleh Jokowi. Misalnya soal efisiensi anggaran. Dulu kan kita melihat Jokowi ini kan jor-joran untuk infrastruktur dan bansos. Per hari ini Kementerian PU dan IKN misalnya termasuk bansos itu kan dikoreksi, Mas. Program strategis nasional juga dikoreksi. Pembangunan infrastruktur yang baru dilanjut juga dikoreksi. Itu adalah hal-hal yang menurut saya secara perlahan dari segi kebijakan politik sudah ada diferensiasi dan pembeda yang cukup tegas antara Jokowi dengan Prabowo. Itu artinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak perlu dibentur-benturkan karena tidak mungkin terbentur. Tapi pada level kebijakan saya kira dalam banyak hal sudah berbeda secara signifikan. Meskipun sebelumnya itu kalau kita lihat kan bisa dikatakan ada sejumlah kegaduhan seperti dari tadi yang Anda sampaikan soal anggaran, kemudian ada IKN begitu. Apakah Anda juga membaca ini pernyataan Prabowo Subianto ini berupaya untuk meredamlah, menetralisir kegaduhan dari legasi politiknya Joko Widodo? Ya saya kira memang sejak awal mazhab Prabowo Subianto adalah mazhab stabilitas. Jadi kalau ada potensi-potensi untuk membentur-benturkan antar elit dengan yang lain itu tentu dikhawatirkan akan membuat iklim ekonomi dan ekosistem politik Indonesia itu tidak stabil dan tidak gaduh. Karena bagi Prabowo sekecil apapun ada resistensi, ada gejolak tentu ini tidak baik. Bagaimana postur pembangunan ekonomi di masa-masa yang akan datang itu bisa dicapai. Makanya mazhab Prabowo itu merangkul, jangankan dengan Jokowi, jangankan dengan SBY, dengan partai-partai yang kalah sekalipun kan ingin dirangkul, termasuk PDIP kan sangat kelihatan juga ingin diajak menjadi bagian dari koalisi. Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian ketika wacana soal pertemuan Megawati dan Prabowo per hari ini itu paling banyak ditunggu. Makanya kalau masih ada pihak dan upaya-upaya untuk membenturkan antara Jokowi dan Prabowo ya pasti Prabowo memberikan statement. Meski di atas rata-rata Mas, kalau saya mau simpulkan, sebenarnya harapan terbesar dari publik kalaupun toh itu ditengarai untuk memisahkan Prabowo dan Jokowi, cuman ingin melihat Prabowo ini sudah jadi presiden di Republik Indonesia. Jadi segala keputusan politik, manuver politik, orkestrasi politik tidak dalam bayang-bayang Jokowi begitu ya? Tidak dalam bayang-bayang siapapun, termasuk tidak dalam bayang-bayang presiden-presiden yang sebelumnya. Saya kira di situ sebenarnya ya Mas keinginannya. Baik, terima kasih pengamat politik Mas Adi Praitno telah memberikan perspektifnya terkait dengan pernyataan Prabowo yang bilang ada yang mau memisahkan dirinya dengan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo. Salam sehat Mas Adi. Siap Mas.